freedom. There's no such thing with a Halo guys, bounty. balik lagi dengan efek anime. One Piece berhasil membuat takjub para penggemar melalui live actionnya pada akhir Agustus kemarin lewat sebuah platform streaming Netflix. Tak sia-sia, pada kesempatan kali ini penonton dibuat sangat bahagia hingga banyak sekali bermunculan mengenai beberapa permintaan lanjutan arc yang lain atau season selanjutnya. Tidak hanya itu, antusias penggemar bahkan melebihi ekspektasi sehingga banyak sekali bermunculan mengenai Easter egg One Piece yang bikin banyak kalangan geleng-geleng kepala karena ketelitian ini. Berikut adalah beberapa Easter egg One Piece yang berhasil kami rangkum. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan seputar updatean menarik dari kami. This is our fight. Sadar atau tidak, pada live action One Piece kali ini banyak sekali kita jumpai Easter egg yang memiliki banyak sekali makna serta fakta tersirat lainnya. Buat yang belum paham apa itu Easter egg, berikut kami akan menjelaskan secara singkat pengertiannya. Easter egg dapat diartikan sebagai pesan tersembunyi yang biasanya disisipkan dalam sebuah film, video game, suatu aplikasi, atau media lainnya. Biasanya Easter egg sengaja disisipkan untuk menarik minat para penggemar serta memancing rasa penasaran penontonnya. Sama halnya dengan One Piece live action berikut, kita banyak sekali menjumpai Easter egg atau pesan tersembunyi di dalamnya. Apa saja itu? Simak video selengkapnya. Dimulai ketika Roger dieksekusi. Tentu kalian tidak akan melewatkan live action One Piece yang satu ini. Bagian awal dimulai dengan eksekusi Roger pada episode pertama. Dalam episode tersebut kita bisa menyaksikan bagaimana banyaknya orang yang turut menyaksikan detik-detik kematian Roger hingga tewasnya sang Raja Bajak Laut. Roger tewas ketika dieksekusi saat dirinya berada di wilayah Lockdown. Namun apakah kalian menyadari jika banyak hal menarik di dalamnya? Kita bisa melihat ada beberapa karakter yang pastinya kalian kenali saat itu. Misalnya saja karakter Shanks saat dirinya masih muda. Ada juga Dracul Mihawk muda, dan yang agak tersirat adalah kemunculan Smoker saat dirinya masih muda dulu. Kemunculan Smoker sudah terlihat pada adegan tersebut dengan ciri-ciri mengenakan luaran berwarna hijau serta rambut yang pirang. Namun meskipun demikian, Smoker tidak muncul pada live action One Piece season 1 tersebut. Walau begitu, hal ini sudah cukup untuk dijadikan sebuah petunjuk jika kemungkinan Smoker ikut terlibat di season 2 sangat besar. Gold Roger's final words. Poster buronan beberapa karakter bajak laut. Sama halnya dengan kemunculan Smoker tadi, masih banyak sekali Easter egg yang bermunculan pada live action One Piece kali ini. Salah satunya jika kita jeli, kita bisa melihatnya ketika sebuah adegan yang memperlihatkan bounty poster beberapa karakter berikut. Pesan tersebut tersirat pada episode kedua, di mana kala itu Kobe dan juga Luffy pergi ke Shelton untuk mencari keberadaan peta Grand Line di sana. Pada kesempatan tersebut, kita bisa menyaksikan bagaimana Luffy dan juga Kobe melihat ada banyak sekali poster bajak laut yang sangat terkenal beserta jumlah bounty mereka masing-masing. Di antaranya adalah poster Buggy, Alvida, dan masih banyak lagi. Namun meski demikian, ternyata masih banyak lagi poster bajak laut terkenal yang tidak ditunjukkan. Kemungkinan poster mereka akan dipajang pada season berikutnya dan menjadi pertanda jika karakter-karakter yang tidak diperlihatkan di poster pertama akan muncul pada season berikutnya. Guess this is goodbye then. Kemunculan Mr. Seven yang tidak disangka-sangka. Live action One Piece kali ini memang banyak sekali menghadirkan kejutan tidak hanya bagi para pecintanya saja melainkan dari semua kalangan. Misalnya saja salah satu kemunculan karakter One Piece yang tidak disangka-sangka yang satu ini. Jika kalian sadar, kemunculan Mr. Seven ini adalah salah satu momen yang istimewa. Pasalnya kita tidak menjumpai karakter ini muncul di manganya. Karena sebenarnya karakter Mr. Seven ini adalah salah satu karakter yang Oda hadirkan dalam kolom SBS pada volume 36. Tepatnya sebuah kolom tanya jawab antara Oda dengan fans One Piece. Kala itu Oda menggambarkan sosok Mr. Seven sebagai sosok yang memiliki ciri khas unik yakni seorang pengguna pedang, memiliki bentuk rambut yang unik serta ada tato angka 7 di salah satu pipinya. Itu artinya pada live action kali ini Oda benar-benar menghidupkan karakter yang telah ia gambarkan di kolom tanya jawab tersebut. Kemunculan gambar monster laut di peta. Salah satu Easter egg yang sangat menarik perhatian dan menguji kejelian penonton adalah munculnya sebuah pesan tersirat dari salah satu monster laut berbentuk sapi, yakni Momo yang ada pada peta. Sebenarnya karakter Momo tidak terlalu banyak berperan penting dalam manga One Piece. Namun ternyata Easter egg yang kecil ini mampu membuat hati para penggemarnya senang. Pasalnya dia merupakan salah satu karakter yang muncul pada awal cerita One Piece meskipun hanya sebagai karakter minor. Ada beberapa kemungkinan jika selanjutnya karakter ini akan benar-benar dimunculkan pada live actionnya. Sehingga pertemuannya dengan kru topi jerami akan membuat jalannya cerita menjadi semakin menarik.
Seperti halnya pertemuan Luffy dengan monster laut pada season pertama. Banyak sekali kemungkinan jika topi jerami akan bertemu dengan Momo dan juga monster laut yang lainnya pada season 2 mendatang. Petunjuk mengenai kelompok Baroquworks. Sebelumnya kita sudah menyaksikan jika ada karakter One Piece lainnya seperti Mr. Seven yang kemunculannya tidak disangka-sangka. Ternyata kemunculan Mr. Seven ini ada kaitannya dengan sebuah kelompok Baroquworks. Hal ini ditandai dengan adanya sebuah kartu yang menggambarkan jika Mr. Seven adalah anggota dari kelompok tersebut. Dijelaskan jika kelompok Baroquworks ingin merekrut Roronoa Zoro. Namun sayangnya Zoro tidak mau dan memilih untuk berduel dengan Mr. Seven hingga menyebabkan Mr. Seven tewas akibat tebasan pedang Zoro. Dilihat dari sisi tersebut, ada kemungkinan jika kelompok ini juga akan muncul pada season selanjutnya, meskipun dalam live action sebelumnya tidak muncul. Diketahui jika kelompok Baroquworks adalah sebuah organisasi yang berusaha untuk menghancurkan kerajaan Alabasta. Mereka memiliki pemimpin yang bernama Star Crocodile. Keberadaan mereka tersebar lantaran memiliki misi, yakni mencari keberadaan senjata kuno seperti Pluton yang sangat berbahaya. Kemunculan beberapa lukisan di restoran Baratie. Lewat live actionnya, akhirnya kita bisa menyaksikan bagaimana bentuk restoran Baratie versi dunia nyata yang ternyata digambarkan dengan penuh detail, sehingga membuat semua mata yang menyaksikannya menjadi takjub. Di antara gambar-gambar tersebut adalah lukisan yang memperlihatkan seekor cumi-cumi raksasa yang kita kenal sebagai Royal Squid. Royal Squid adalah makhluk laut raksasa yang muncul dan bertemu dengan kru topi jerami ketika mereka di Grand Line. Tak hanya itu, terdapat lukisan lainnya seperti gambar sebuah pulau dengan banyak binatang eksotik yang bermunculan. Kita bisa melihat salah satu karakter mencolok yakni Gaimon. Gaimon sendiri adalah salah satu karakter unik dalam One Piece. Meski demikian, karakter ini tidak muncul dalam ceritanya karena hanya muncul dalam bentuk lukisan saja. Melihat hal itu, kemunculan lukisan-lukisan ini ternyata semakin menambah takjub para penontonnya, lantaran sangat mengagumi live action One Piece yang berhasil menciptakan detail-detail yang bisa memanjakan mata penonton dan menambah kepuasan tersendiri untuk para penggemar One Piece. Kemunculan lagu Bing Sake. Jika mengingat bagaimana eratnya hubungan Luffy dengan Shanks, kita akan selalu terngiang-ngiang dengan lagu yang satu ini. Bing Sake merupakan salah satu lagu yang menggambarkan simbol pertemanan dan ikatan yang sangat erat para kru bajak laut. Jika kalian teliti, kita bisa mendengar cuplikan atau nada lagu tersebut pada One Piece live action. Tepatnya ketika bajak laut Shanks berada di bar milik Makino ketika momen pertemuannya dengan Luffy serta kru bajak laut Shanks lainnya. Ini merupakan lagu legendaris bagi para bajak laut yang ada dalam One Piece. Lagu ini kemudian menjadi sangat fenomenal di kalangan pecinta One Piece dan menjadi emosional tersendiri bagi para pecintanya. Meski hanya sebuah cuplikan singkat, namun sudah menjadi feel tersendiri bagi persahabatan tersendiri bagi Luffy dengan Shanks. When we meet again, you give it back to me. Kemunculan karakter Pandaman dan juga Karu. Jika kalian sangat teliti, pada One Piece versi live action, kalian akan disuguhkan dengan sebuah penampakan yang sangat unik ketika kru topi jerami mengitari rumah salah satu karakter berpengaruh yakni Kaya. Ketika itu kita bisa melihat ada beberapa karakter patung unik yakni Pandaman yang menjadi salah satu easter egg yang sangat unik. Pasalnya Pandaman merupakan karakter lelucon yang diciptakan oleh Eiichiro Oda sendiri yang sangat populer di kalangan penggemar yang muncul di berbagai cerita. Kita bisa melihat patung Pandaman yang digambarkan sebagai sebuah patung di halaman taman rumah Kaya. Tak hanya karakter Pandaman, kita juga bisa menyaksikan karakter lain yakni patung seekor bebek besar berwarna kuning. Dalam cerita One Piece, bebek yang satu ini adalah hewan peliharaan dari Nefertari Vivi yang diberi nama Karu. Pasalnya easter egg ini bisa menjadi petunjuk jika kemungkinan karakter-karakter tersebut akan muncul pada live action selanjutnya. Jika benar, pastinya akan menambah cerita One Piece semakin menarik dan lebih menghibur para pecintanya jika hal sedetail ini juga akan dimunculkan. What a wonderful surprise. Kemunculan sketsa Wano. Kita bisa melihat adanya sketsa Wano pada buku catatan milik Nami. Dalam sketsa itu digambarkan ada Gunung Fuji dan juga kota Ebisu. Kemunculan sketsa Wano ini tentunya menjadi salah satu easter egg yang paling menarik. Pasalnya akan ada kemungkinan jika live action One Piece selanjutnya bisa jadi akan menceritakan mengenai negara Wano, di mana Wano merupakan sebuah wilayah yang ada di dunia baru yang keberadaannya sangat tertutup. Negara ini juga merupakan wilayah yang menjadi kekuasaan bagi salah satu Yonko yang sangat terkenal yakni Kaido. Bisa jadi ini akan menjadi sinyal yang perlu digarisbawahi jika ada kemungkinan pada live action selanjutnya, kita bisa menyaksikan adanya momen pertemuan Luffy dengan Kaido yang akan membuat cerita One Piece semakin tak sabar untuk dinantikan.
adanya kemunculan pasukan revolusi. Masih seputar Easter egg dalam live action One Piece, kali ini jika kita sangat teliti, kita juga bisa melihat ada salah satu adegan yang unik, di mana dalam sebuah surat kabar kita bisa melihat poster buronan Luffy untuk yang pertama kali dengan nilai 30 juta belly. Ada sebuah Easter egg yang tidak digambarkan dengan detail dan besar, di mana dalam koran tersebut ada sebuah lambang dari pasukan revolusi, yang mana dijelaskan jika wilayah Vira berhasil dikuasai oleh pasukan tersebut. Jika kita ingat, wilayah Vira memang merupakan salah satu sekutu dari pasukan revolusi. Ada kemungkinan jika pada season selanjutnya kita bisa turut menyaksikan munculnya pasukan revolusi yang pastinya akan semakin menambah rasa penasaran para penggemar One Piece. Well, itulah beberapa Easter egg yang banyak sekali bermunculan pada season 1 live action One Piece. Jika kalian menemukan Easter egg lainnya yang belum kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar sembari kita menunggu kehadiran live action One Piece season kedua muncul. Karena besar kemungkinan jika live action One Piece season 2 akan segera dirilis jika melihat bocoran mengenai skrip yang sudah berhasil dibuat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.